Gus Samsudin Jadab terus melakukan perjalanan untuk menguak tabir misteri. Kali ini beliau mendatangi sebuah gua yang terdapat banyak sekali kisah dari kehidupan masa lalu. Gua ini bertempat pada salah satu sudut desa di Kabupaten Tulungagung. Terus Gua Pasir, tepatnya ada di Desa Junjung, Dusun Pasir, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Itu dulunya adalah tempat pertapaan pada era Kerajaan Majapahit. Itu pertapaan seorang ratu dari Kerajaan Majapahit yang bernama Raja Patni atau disebut sebagai Ratu Gayatri. Untuk CB yang ada di situs Gua Pasir, CB atau cagar budayanya itu ada di beberapa titik. Nah, di dalam situs gua, di dalam dinding-dindingnya itu terdapat sebuah relief menggambarkan tentang kisah Arjuna Wiwaha bersama punggawanya itu melakukan tapa brata lalu digoda sama bidadari.
Oke. Perkenalkan, nama saya Lingga Purba Krisna. Saya sebagai juru pelihara di situs Gua Pasir, tepatnya ada di Desa Junjung, Dusun Pasir, Kecamatan Sumberkembang, Kabupaten Tulungagung. Untuk sejarah situs Gua Pasir sendiri, itu dulunya adalah tempat pertapaan pada era Kerajaan Majapahit, Mas. Itu pertapaan seorang ratu dari Kerajaan Majapahit yang bernama Raja Patni atau disebut sebagai Ratu Gayatri. Beliau itu melakukan tapa brata yang ada di situs Gua Pasir yang ada di sini. Nah, dalam kitab Negara Kertagama juga dijelaskan itu bahwa tahun 1350 Masehi itu kan beliau meninggal dunia dan abu jenazahnya itu disemayamkan di Candi Boyolangu yang ada di Tulungagung. Itu sejarah singkatnya yang ada di situs Gua Pasir. Nama Gua Pasir sendiri itu diambil dari tempat posisi letaknya situs guanya. Kalau masyarakat sekitar itu kan menamai gunung atau gunung ini itu namanya itu Gunung Podo. Tapi karena di Gunung Podo itu terdapat sebuah kompleks situs dan ada guanya tersebut dan ada di Dusun Pasir, jadi namanya Gua Pasir. Itu nama dari Gua Pasir sendiri. Kalau di situ sendiri, Mas, itu luas areanya itu sekitaran 2 hektar dari pemetaan berhutani, karena situs sendiri itu penempatan tanahnya itu ada di perhutani. Nah, kurang lebih ada 2 hektar. Untuk CB yang ada di situs Gua Pasir, CB atau cagar budayanya itu ada di beberapa titik. Ada di sebelah barat, timur, sama selatan-selatan sendiri itu ada di gua. Nah, untuk CB-nya sendiri di sebelah barat itu ada kumpulan arca, ada 8 arca. Terus ada 4 umpak, sama ada sebuah makom tersebut di lokasi situs. Lalu untuk sebelah timur itu ada penemuan pintu gapura, terus ada batu bereliefkan hewan, terus ada batu lapik arca sama batu bereliefkan burung garuda juga perahu sama ikan. Nah, bagian selatan itu terdapat sebuah arca kura-kura yang agak naik itu arca kura-kura, sama paling atas sendiri adalah situs guanya. Nah, di dalam situs gua, di dalam dinding-dindingnya itu terdapat sebuah relief menggambarkan tentang kisah Arjuna Wiwaha bersama punggawanya itu melakukan tapa brata lalu digoda sama bidadari. Itu kurang lebih CB yang ada di situs Gua Pasir sendiri, ada di beberapa titik, termasuk penemuan tahun 2010 kalau nggak salah akhir, itu ada sebuah penemuan struktur bangunan terbuat dari batu bata, sama juga ada yang dari batu, tapi itu sudah kependam karena tahap penelitian masih lebih lanjut lagi. Tapi untuk batu batanya itu masih kelihatan sampai sekarang, gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau makam sendiri itu beda versi ceritanya, Mas. Kalau makam sendiri itu cerita dari masyarakat. Itu makam cerita dari masyarakat itu adalah sesepuh yang ada di Dusun Pasir ini, atau dikatakanlah punden. Kalau namanya dari sesepuh itu namanya dengan Mbah Budo. Mbah Budo sekalian, jadi suami istri. Ada 2 makam di dalamnya. Biasanya yang saya ketahui, Mas ya, itu biasanya orang sekitar sini itu bila manapun ada hajat, terus atau orang mau pergi merantau atau kerja, itu biasanya soal ke Mbah mriki riyen. Nyekar ngoten, katakanlah nyekar ngoten. Biasanya ngoten untuk warga sekitar. Terus ada lagi itu seperti setiap setahun sekali itu dari desa, itu kegiatan dari desa itu namanya pakaian desa atau selamatan desa yang ada di situs ini. Tepatnya juga ada di depan makam tersebut. Untuk pesannya apa ya, Mas ya? Ya intinya itu dilestarikan lah, dijaga, dilestarikan agar nilai-nilai sejarah atau leluhur kita itu terus ada dan bisa dinikmati anak cucu kita nanti. Ngoten.
baik. Yang tadi saya sebutkan untuk posisi sebelah barat situs itu terdapat sebuah kumpulan arca, ada 8 arca, yaitu sebelah sini. Ada pertama itu arca Drawalapala, ada potongan badan arca, ada batu lapik arca Drawalapala juga. Terus arca yang diduga adalah arca Ganesha. Juga di belakangnya itu ada kumpulan potongan kepala sama badan, juga arca Ganesha yang kecil. Posisinya ada 8. Terus di sini juga ada 4 tumpak, 1, 2, 3, 4. Yang diduga zaman dulu kemungkinan di sini pada era Kerajaan Majapahit zaman dulu ada sebuah bangunan. Entah itu bisa pendopo atau sejenisnya, karena ada 4 tumpak yang sejajar di sebelah sini. Nah, untuk lebih lanjut itu ada penemuan tahun 2010 itu di sebelah sana itu ada sebuah struktur batu bata yang membentuk persegi memanjang. Kemungkinan zaman dulu itu memang ada sebuah bangunan yang ada di situs sendiri, yang sekarang pun ada yang masih terpendam dan ada masih tahap penelitian lebih lanjut sampai sekarang pun, termasuk penemuan yang ada di sini. Berarti yang sebelah ini? Nah, untuk depan sendiri, depan kumpulan arca ini terdapat sebuah makom yang istilahnya dikeramatkan sama masyarakat. Itu ada 2 makom. Di sini ada 2 makom. Masyarakat itu menamainya dengan makomnya Mbah Budus sekalian, jadi suami istri. Nah, kalau cerita dari makam sendiri tadi sudah saya jelaskan di video yang tadi. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini ada sebuah struktur batu bata berbentuk persegi panjang. Nah, pada tahun 2010 kalau nggak salah itu ada penemuan termasuk ini juga. Nah, kemungkinan diduga zaman dulu kalau dilihat dari sejarah yang ada di situs, karena tempat pertapaan seorang ratu Kerajaan Majapahit zaman dulu, yaitu Ratu Rajapatni atau Ratu Gayatri. Ini pada era Kerajaan Majapahit, kemungkinan di sebuah kompleks situs Gua Pasir itu dulu ada sebuah bangunan, masih diduga ada sebuah bangunan, entah itu candi atau pemukiman. Itu masih tahap penelitian sama pihak BPK wilayah 11 Jawa Timur sampai sekarang pun. Nah, di sini sebelah baratnya itu ada sebuah struktur termasuk kumpulan batu arca sama batu lapik arca sama umpak, juga ada makom sendiri yang dikeramatkan oleh masyarakat. Nah, sekarang kita pindah ke sebelah timur. Jadi di sini ini ada sebuah lapangan yang dipergunakan untuk kemah atau kegiatan pramuka gitu. Nggih. Karena di sini ada penempatan memang bumi perkemahan di situs Gua Pasir sendiri. Oh gitu ya. Nggih. Ini mungkin dulu ada perumahan dulu ya mungkin ya. Masih di tahap tahap penelitian juga masih diduga, Mas. Gitu. Jadi kemungkinan zaman dulu kenapa kok bangunan itu ketimbun? Pertama, yang diduga paling besar itu adalah faktor alam. Gitu ya. Karena letaknya ada di gunung dan tanahnya itu kemungkinan terjadi longsor dan akhirnya menimbun semua bangunan. Kemungkinan juga seperti itu. Nah, sekarang ada di sebelah timur bumi perkemahan. Di sini ada beberapa peninggalan sejarah atau CB cagar budaya, yaitu pertama ini batu pintu gapura ini. Ini ada 2 batu. Sebenarnya ini adalah batu pintu gapura. Terus ada batu bereliefkan hewan sebelah sana. Terus ada lagi sebelah timur nanti ada batu lapik arca, juga batu bereliefkan ikan, perahu sama burung Garuda Kencana gitu. Monggo sebelah sini. Nah, di sini terdapat batu bereliefkan hewan. Ada burung merak, ada sang ratu sendiri, terus ada gajah, ada kera, terus sebelah sana ada bertapa juga. Yes. Kalau
filosofinya atau relief yang ada di sini itu menurut agama umat Hindu itu dipercayai adalah tempat bukan apa itu namanya, menyimbolkan simbol dari sifat baik buruknya seseorang yang ada di muka bumi. Nggih. Ini seperti relief apa yang ini, Pak? Dalam? Ini relief apa yang ini? Yang ini. Ya. Ini gajah. Gajah ya. Ya, ini gajah. Terus itu ada Dewi sama selirnya. Terus di sebelah sana itu paling barat itu burung merak. Terus sebelah sini ini adalah kera. Oh, Ini adalah kera. Terus ini ada pertapa juga. lagi. Melingkar ini, Mas. Oh, melingkar ya. Melingkar ada petapa, juga ada kera lagi sebelah timur di sini. Paling timur adalah kera. Terus di atasnya itu kayak batu ada trap-trap gitu. Oh, ini. Atasnya, paling atas sendiri. Kayak batu trap-trap ngeten. Ini batu bata banyak, Mas. Batu bata banyak, Mas. Kalau gini musim gugur. Nah, di sini terdapat batu lape arca yang diduga dulunya itu memang atasnya tempat singgahan arca, sebuah arca, tapi memang nggak ada arcanya. Memang tempat lape arca, batu lape arca aja. Ini batu lape arca. Terus paling timur sendiri ini. Nah, di sini terdapat sebuah relief, itu ada ikan sama perahu sendiri yang ada di atasnya itu. Oh, itu. Ya, betul. Seperti unta gerhana gitu, Pak ya. Ya, betul. Terus di belakangnya ini terdapat relief bergambarkan burung Garuda Kencana. Oh, Bisa naik, monggo. siap. Nah, ini reliefnya burung Garuda Kencana. Ini seperti Kalau dilihat sekilas memang kayak recok pentong, iya. Pak, recok. Tapi kalau kita lihat secara detail, ini cakar. Ini cakarnya. Oh, iya. Terus ini sayapnya. Oh, iya. Ini sayapnya. Terus aksesoris cuma bedanya kalau ini membawa senjata kayak seperti gada itu. Ini ya. Nggih. Nah, kalau dari cerita masih diduga, bukan cerita, masih diduga dulunya itu ada sebuah paruh itu, Mas. Oh, paruh ya. Paruh ada, tapi kemungkinan memang terjadi sebuah longsor terus mengakibatkan paruhnya itu patah terus sampai hilang, nggak ketemu, masih di tahap dugaan. Karena kalau dilihat dari reliefnya memang burung Garuda Kencana gitu. Nah, di sini sebelah timur itu CB yang paling timur sendiri yang ini. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin dulu ke juru kunci Pak Linggoyoni ya, Pak Lingga ya, Pak Lingga. Saya minta izin untuk berkomunikasi dengan insya Allah beliau yang ada di sini. Mohon izin. Kalau ada salahnya, nyuwun pangapura. Itu patung yang sebelah sana itu kok kepalanya nggak ada? Iya, memang saat pertemuan sudah nggak ada. Oke. Jadi kepala itu kalau di dalam agama kita itu sholat. Jadi orang itu masih kalau nggak punya tangan itu masih tidak masalah, ketemu di jalan pun ya tidak apa-apa, biasa. Malam-malam ketemu orang nggak ada tangannya ya biasa aja. Orang kalau nggak ada kakinya ya masih biasa. Tapi kalau kita ketemu orang nggak ada kepalanya itu lari paling. Karena kepala itu adalah penentu untuk semuanya di dalam ibadah kita, terutama di agama kita, agama Islam itu sholat itu menjadi kepalanya, menjadi penentu untuk semuanya. Maka
seperti yang saya sampaikan, jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat itu menjadi pondasi dari semua amalan yang kita kerjakan. Ya percuma panjenengan wirid, panjenengan puasa, panjenengan melakukan tirakat yang berat-berat, tapi kalau sholatnya itu nggak ada atau nggak dikerjakan, ya sia-sia, nggak ada gunanya, karena itu adalah fondasinya atau wadahnya. Seberapapun kita berusaha mengambil air, kalau tempatnya nggak ada, ya hilang musnah. Apalagi kalau bocor-bocor, ya. Kadang-kadang ada tapi bocor-bocor, bolong-bolong, ya nanti ya sia-sia. Makanya jangan bolong-bolong dulu. Bangun rumah sebagus apapun, ya pondasinya dulu. Kalau nggak ada pondasinya di rumah orang, ya nggak ada gunanya kamu nanti dirubuhin rumahmu. Jadi yang penting itu, ini untuk semua subscriber saya, lover saya. Kalau saya nggak penting yang lainnya, yang penting itu ya yang suka saja, yang nggak suka ya nggak apa-apa. Jadi saya hanya mengkhususkan yang suka saja, yang untuk subscriber lover saya. Sekaligus saya juga ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk subscriber lover saya yang selama ini setia bersama saya. Alhamdulillah, ada yang, bahkan ada subscriber saya itu ada yang jalan kaki dari Kalimantan loh. Ini saya sudah dapat kabar, mungkin sebentar lagi datang, insya Allah. Insya Allah. Ada yang dari pertama saya kena ujian itu, alhamdulillah. Ada yang bahkan ada yang berpuasa sampean gitu loh. Subhanallah, luar biasa cintanya panjenengan semua subscriber lover saya itu luar biasa. Ya alhamdulillah, berkat doanya panjenengan sampai saat inilah, dengan izin Allah, dengan doa dari kiai-kiai saya, guru-guru saya, dari istri saya yang sangat luar biasa, dan juga dari santri-santri saya, dari anak-anak saya, dan juga terkhusus dari panjenengan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mungkin kita tidak pernah bertemu tapi sudah lebih dari saudara itu. Sehingga alhamdulillah berkat doanya panjenengan saya bisa bertahan sampai detik ini. Itu semuanya doa dari panjenengan semuanya. Dan alhamdulillah hati saya kok ketarik, kaki saya seperti ada yang melangkahkan untuk datang ke tempat ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di sini. Saya kesini itu sudah 5 tahun yang lalu. Jadi angka 5 itu menurut saya memang ya luar biasa, luar biasa. Mungkin Pak Juri Kunci belum tahu kalau saya kemarin kan habis ditahan. Saya sempat waktu di tahanan, waktu saya kemarin di pondok itu, di Pondok Blitar itu, saya sempat berdoa, ya Allah, rukun Islam itu ada 5, kata saya. Dan saya pengen saya ditahan 5 bulan aja. Alhamdulillah ya, sama Allah diijabah. Angka 5 itu menurut saya luar biasa. Angka 5. Termasuk siapa yang mau bangun dari jam 1 sampai jam 5 itu ya luar biasa. Siapa yang mau bangun malam dari jam 1 sampai jam 5. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan, saya ingin berkomunikasi kalau memang diizinkan. Tapi kalau memang belum diizinkan ya enggak apa-apa. Kalau semuanya nggak bisa ya enggak apa-apa. Nah, cara kita berkomunikasi tentu yang pertama kita harus beradab dulu. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi dengan pemilik rumah, ya kita harus beradab dulu ketika datang ke rumah tersebut. Karena nggak mungkin yang punya rumah mau komunikasi kalau kamu nggak beradab. Kamu punya rumah terus ada orang datang petengkelek, nggak teriak-teriak, nggak punya sopan santun, kira-kira kamu mau nemuin nggak? Kebanyakan kan males. Jadi yang pertama ketika kita mau berkomunikasi ya terutama adalah akhlaknya dulu, adabnya dulu.
Makanya orang Jawa itu aja sampai hilang Jawa nih. Kita sebagai orang Jawa itu jangan sampai hilang Jawanya. Ya biarinlah orang berbicara apapun tentang budaya, tapi kita sebagai orang Jawa intinya aja sampai hilang Jawa nih lah. Orang mengatakan tempat yang seperti inilah contohnya, itu dikatakan syirik dan musyrik begitu. Itu kalau menurut mereka. Tapi kalau menurut saya orang Jawa, bahkan dulu menyebar agama Islam, saya Subakir menyebarkan agama Islam pun juga dengan adat budaya kita gitu, termasuk dengan memasang syariat lah sebuah ya yang digunakan oleh kita orang Jawa gitu. Itu pun yang dari Arab pun datang ke Indonesia tidak meninggalkan adat budaya kita gitu. Ketika berdakwah menyebarkan agama Islam, beliau yang dari tanah Arab saja menggunakan adat budaya Jawa gitu. Ada di Gunung Tidar itu ada begitu. Maka aneh kalau menurut saya kalau sekarang kita ini yang tinggal menikmati kenikmatan kemudahan kok mengatakan itu syirik dan musyrik, itu buat saya ya lucu gitu. Lucu. Yang jelas ya biarkanlah sajalah orang lain berkata apa, yang penting kita sebagai umat Islam yang ada di tanah Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Itu saja pesan saya, karena saya itu sangat mengagumi Mbah Maimun Juber. Ketika beliau dulu itu menyampaikan Islam Nusantara, itu saya orang yang sangat-sangat suka Islam yang tidak meninggalkan adat budaya Jawa begitu. Itu saya sangat suka sekali, dan saya itu sangat pengagum beratnya Mbah Maimun Juber. Sampai anak saya itu tak kasih nama Maimun karena begitu saya ngefansnya sama Mbah Maimun. Bahkan kemarin saya mau berangkat umroh, itu tujuan utama saya ya salah satunya pengen ke makamnya Mbah Maimun begitu. Seperti itu. Nah, kembali bagaimana caranya untuk kita berkomunikasi dengan yang punya rumah begitu. Yang pertama tentu harus beradab dulu. Kalau kita mau bertemu, bersilaturahmi dengan pemilik rumah, ya ketika kita datang kita harus beradab dulu gitu. Bisa dengan cara wudhu dulu, terus hati kita ditata, tidak ada kesombongan, kecongkaan, apalagi berpikir negatif, oh ini tempat syirik, nggak ada gunanya dan lain sebagainya. Jika seperti itu jangankan berkomunikasi, ditendang mungkin iya kamu atau kamu malah mendapatkan pahala dari situ, seperti itu. Ya walaupun nggak langsung, tapi ya untuk boleh menjadi lah seperti itu. Nah, setelah kita datang dengan cara beradab, yang kedua ya kalau kita datang ke rumah orang itu kan nggak datang orang tak. Kita kalau datang itu, kalau di dalam agama kita itu kan yang paling bagus itu kan bawa oleh-oleh, bawa buah tangan. Kalau mau ke rumah orang ya bawa kopi, kan yang dibawa rumah kan ya senang. Ya kita ke makam ya sunnahnya bawa bunga, bawa wewangian. Wangi-wangian itu sunnah. Yang wangi-wangi itu sunnah. Kalau ada yang mengatakan wangi-wangi itu syirik, ya ngaji dulu lah. Ngaji sama kiai tapi bukan sama saya. Kalau saya kan bukan kiai, saya bukan siapa-siapa. Wangi-wangian itu sunnah gitu loh. Jadi ada yang mengatakan ya mungkin kalau di Arab bubur, kalau di sini menyan gitu. Adanya bunga ya bunga, wangi gitu aja, simple sunnah. Jadi yang kedua, ketika mau berkomunikasi ya kalau kita mau ke rumah orang ya bawa oleh-oleh lah. Jutaan kosong, nggak kopi, sing tiparanya seneng, lah diseneng kan langsung disapa kamu gitu. Tadi kita sholat kan mungkin panjenengan sudah merasakan, gitu. Gimana ada aura dingin kan seperti itu. Nah, tapi bukan cek hodam ya, nanti seperti di TikTok ya hodam, anak-anak aja lah itu. Seperti itu. Jadi yang kedua adalah adab kita itu membawa oleh-oleh lah.
bawa buah tangan seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah karena kita ini berkomunikasinya bukan menggunakan tohiriyah tapi batiniyah, maka ya batinmu harus bersih gitu. Batinmu harus bersih, ditata dulu hatinya. Datang ke tempat seperti ini untuk apa gitu, kamu mau minta apa gitu. Karena orang yang sudah meninggal, ketika kita datang berziarah seperti ini, bukan kita itu minta sama yang sudah meninggal itu, kamu itu nggak ngerti itu, nggak konsepnya nggak begitu guys, nggak begitu. Jadi kamu salah konsep kalau mengatakan bahwa kita datang ke makam, ke tempat kiai, ke tempat wali, ke tempat orang tua, itu kamu minta sama yang meninggal, itu salah konsep kamu guys, bukan. Tapi kita datang ke makam itu, kita mendoakan leluhur kita, orang tua kita, ulama kita. Nah ketika kita mendoakan mereka, doa-doa mereka pun juga akan sampai ke kita gitu loh. Kenapa saat ini banyak orang hidupnya sengsara? Bukan karena mereka itu nggak pernah didoakan sama orang tuanya, tapi karena anaknya nggak mau mendoakan orang tuanya, sehingga doa orang tuanya nggak sampai ke anaknya. Wong tuanya wis ndongak nih anaknya golek tuwek sukses, rumah tangga nih bahagia, tapi anaknya sendiri lupa nggak mau mendoakan orang tuanya, sehingga doa-doa orang tuanya nggak sampai ke anaknya. Ya kayak gini kan, anak-anak sekarang kan nggak paham begini. Gadul ya, ya ali itu repot ini. Padahal di dalam pelajaran Jawa itu ada yang namanya doa bidoa, dungo dinungo. Jadi sebenarnya ada sejarahnya, ada. Saya bicara itu dari pengalaman itu dulu pernah. Intinya dulu pernah sama kiai saya itu suruh datang ke makam, intinya kayak gitu. Ya, intinya dulu pokoknya ceritanya singkatnya itu dari makam itu keluar cahaya kayak gitu. Intinya bahwa ketika seseorang yang hidup mendoakan yang mati, maka doa yang meninggal itu bukan juga akan sampai kepada yang hidup. Contoh kayak leluhur kita, mungkin kemudian seperti ini, dulu mendoakan desa ini sejahtera, terus masyarakatnya itu golek sandang panangannya penak selamat gitu. Nah ketika masyarakatnya sini datang ke sini mendoakan bundanya, mendoakan leluhurnya, nanti doa yang disampaikan leluhurnya itu akan sampai ke masyarakatnya. Loh, tapi kalau masyarakat tidak tahu ndongakne pundan yo aja ngarep-ngarep kayak gitu loh. Samalah kayak kita bersolawat ke Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih gunanya kita itu mendoakan baginda Rasulullah? Sedangkan baginda Rasulullah itu sudah dijamin surga loh sama Allah. Loh, orang yang sudah dijamin surga terus kita itu mendoakan mereka, mendoakan itu untuk apa gitu loh? Paham nggak? Konsepnya paham nggak? Jadi gini konsepnya itu. Ketika kita bersolawat mendoakan baginda Rasulullah, itu bukan untuk baginda Rasulullah, bukan. Karena baginda Rasulullah itu sudah dijamin surga oleh Allah. Tapi ketika baginda Rasulullah selalu mendoakan kita, bahkan ketika beliau sebelum wafat, yang dipanggil itu bukan siapa-siapa kita ini, ya umati. Nah ketika kita mendoakan baginda Rasulullah, doa-doa dari baginda Rasulullah itu sampai kepada diri kita. Jadi menyambungkan ini kayak gini loh contohnya. Kayak baginda Rasulullah itu sudah cinta banget gitu loh sama kita. Sudah cinta banget sama kita dari berabad-abad tahun yang lalu. Tinggal kita ini mau menerima cintanya baginda Rasulullah atau enggak gitu loh. Aku tuh cinta sama kamu gitu ya kan. Aku bilang aku I love you sama kamu. Tinggal kamu itu mau nyambung. Kalau aku bilang I love you, kamu enggak diem aja, kamu enggak nyambung ya berarti enggak tersambung kitanya kayak gitu loh. Nah makanya bersolawat itu pada intinya adalah menyambungkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Jadi Allah saja bersolawat kepada baginda Rasulullah. Jadi kata Allah itu kan baginda Rasulullah adalah kekasih Allah, dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah akan dicintai oleh Allah. Jadi Allah itu sangat cinta kepada baginda Rasulullah. Jadi siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, ayo gampang guys. Ayo. Iki panjenengan suka sama orang itu, kayak saya cinta sama istri saya itu, istri saya nggak perlu minta apa-apa udah tak kasih kok. Bahkan nyawa saya itu tak kasih. Kalau saya mati loh saya siap. Itu karena kekuatan cinta gitu.
apalagi yang cinta itu adalah Kang Aryo Jagat, Gusti Kang Aryo Jagat. Apalagi yang cinta itu adalah Tuhan alam semesta ya. Jangan heran kalau orang yang suka bersolat itu belum minta itu kadang-kadang sudah dikasih gitu loh. Nah saya itu jarang meminta itu. Makanya ya terkadang sering saya juga dapat testimoni dari subscriber lover saya itu, kalau kadang-kadang orang belum ngomong itu dia udah tahu orang itu mau ngomong apa gitu. Kalau orang senang baca salat itu dia pengen apa belum minta itu sudah ada gitu, sudah sering kayak gitu usaha itu. Semuanya sampai malu mau minta sama Allah tuh sampai malu gitu. Itulah keutamaan sholawat yang tidak ada di amalan-amalan yang lainnya. Bahkan saya beranggapan sholawat itu adalah amalan atau perjalanan atau torekoh yang paling utama, yang paling cepat untuk wusul, untuk kefutuh, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut saya tidak ada amalan yang lebih baik, yang lebih hebat daripada sholawat. Dan tidak ada jalan yang paling cepat atau torekoh atau tirakat yang paling cepat untuk diri kita mengetahui jati diri kita, untuk mengenal Tuhan alam semesta ini, kecuali dengan sholawat seperti itu. Dan karena sholawat itu akan memunculkan mahabbah. Mahabbah itu yang sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi orang itu kalau benar-benar ma'rifat, kalau benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa dilihat dari mahabbahnya, rasa cintanya kepada orang tuanya, kepada saudaranya, bahkan kepada sesama, bahkan kepada orang yang membenci dirinya, dia akan cinta. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai pemuka agama dan lain sebagainya, tapi kalau yang diomongkan, dibicarakan, yang keluar dari mulutnya hanya kebencian, adu domba, kamu kafir, kamu bid'ah, kamu syirik, kamu sesat, ya kalau menurut saya ya perlu dipertanyakan, menurut saya. Oke, kota niku mawon lah, nanti panjang-panjang malah bablasan nanti. Nah, tadi yang ketiga, kalau kita pengen berkomunikasi, kita harus menata hati dulu, benar-benar menggunakan hati yang bersih. Karena hati yang baik pasti akan mencari yang baik-baik dan akan dipertemukan dengan yang baik-baik. Tapi kalau hati yang buruk, maka akan selalu berpikir yang buruk dan yang dapatnya ya buruk-buruk gitu. Maka dari situ pentingnya untuk menata hati. Ini saya bicara untuk diri saya sendiri. Nah, untuk menata hati salah satunya butuh Waalaikumsalam butuh ketenangan. Nah, ketenangan itu hanya didapatkan ketika seseorang itu beriman. Karena orang yang beriman itu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya iman itu bisa kuat, karena iman itu naik turun, salah satunya supaya iman itu bisa stabil, bisa dilakukan dengan cara dzikir. Nah, dzikir sendiri ada cara-caranya. Kalau saya jelaskan di sini nanti lama. Ada 3 cara dzikir itu, dzikir asma, dzikir sifat, dzikir dzat. Tapi yang jelas, yang penting sekarang kalau berzikir itu benar-benar berzikir, karena ada yang hanya membaca zikir. Membaca zikir dan berzikir itu beda. Ada yang hanya membaca dan ada yang benar-benar berzikir. Ini perbedaannya orang yang berzikir dan membaca zikir. Nah, supaya iman tadi itu bisa tetap stabil, itu salah satunya dengan zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sampean berzikir itu untuk membersihkan hati. Kalau panjenengan hatinya bersih, hatinya bening, nanti apapun yang ada di hadapan panjenengan itu akan bisa panjenengan rasakan atau sampean ketahui. Sebagai contoh, pengen usaha apa, atau ada orang pengen bertanya tentang masalahnya atau masalah diri kita sendiri, itu insya Allah nanti akan mudah untuk mendapatkan petunjuk. Yang penting hatinya itu bersih. Ngerti nggih? Bisa dipraktekkan? Tapi hati-hati, nanti takutnya hawa nafsu yang muncul bukan dari hatinya gitu. Sebenarnya ketika ada semacam getaran atau
gerakan atau itu karena kita melihat apa yang ada di depan dan itu kita sampaikan itu. Paham nggak? Jadi kalau kaca itu ada ya di depannya ada apa itu bisa dilihat. Yang penting kacanya itu bening. Seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti setelah ini insya Allah kita ke pantai, Tambak Rejo. Jadi saya di waktu masih di Pondok Blitar itu, di lapas itu, saya ada suara di dalam hati saya. Yang pertama, saya diminta untuk ke Gunung Pegat. Terus saya tanya kenapa ke Gunung Pegat. Ternyata untuk memegatkan dari yang hak dan yang batil itu, untuk membedakan mana itu khatirah robbaniyah ataupun khatirah syaitoniyah, atau mana itu yang dari nafsu atau yang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selama hidup kita itu kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu dengan khatirah robbaniyah. Seperti itu. Dan yang kedua, saya diminta untuk datang ke sini, ke Gua Pasir. Ya juga nggak tahu kenapa saya disuruh ke Gua Pasir. Setelah saya tanyakan ke hati saya sendiri, ternyata gua itu adalah kolbu atau hati. Jadi untuk kita mengerti Gusti itu, setelah kita itu pertama dengan zikir tadi ada tahapannya. Ada yang namanya zikir asma, zikir sifat itu ada ya, ada yang namanya ta'abud, taqarrub dan tazali itu ada tahapannya. Yang pertama dengan warok, juhud dan lain sebagainya. Yang pertama dengan nafsu tadi itu dikekang dulu. Makanya saya belum bisa apa-apa sama istri. Sudah mengekang dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini pulang dari sana masih puasa ini. Jadi setelah ke Gunung Pegat kemarin alhamdulillah sudah, untuk menekan hawa nafsu dulu, untuk membedakan yang hak dan yang batil. Yang kedua diminta untuk datang ke gua. Ternyata masuk ke dalam gua itu masuk ke dalam diri kita sendiri. Atau untuk kita bisa mengenal Gusti atau ma'rifatullah, itu yang pertama kita harus membersihkan hati. Karena hati itu tempatnya Gusti. Maka tirakat kita, puasa kita, zikir kita, itu jangan bangga, karena itu semuanya adalah jalan untuk membersihkan hati kita. Kalau kamu bangga dengan puasamu, dengan zikirmu, dengan sholatmu, malah beledur nanti. Bukannya malah bersih, nanti tambah malah kotor gitu. Apalagi kalau kamu adanya hanya kebencian ya, sama orang benci, kamu nggak sholat, saya lebih baik dari kamu, itu bahaya. Ketika kamu sholat, kamu merasa lebih baik dari orang yang nggak sholat, itu bahaya menurut saya. Kalau ada orang maksiat, kamu merasa kamu itu mulia, dia pasti masuk neraka. Belum tentu guys, belum tentu. Di sini saya tidak menyatakan bahwa kita boleh melakukan maksiat, tidak. Maksiat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, iblis itu sebelumnya adalah makhluk yang paling taat, tapi karena merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam, dilaknat sama Allah. Hati-hati. Jangan ketika kita boleh melakukan suatu hal yang baik. Saya sangat mengajukan itu, tapi jangan merasa diri paling baik. Itu kamu boleh melakukan suatu hal yang baik, bahkan sangat wajib itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan melakukan sesuatu yang ma'ruf dengan yang mungkar gitu, dengan cara mencaci, menghina, fitnah itu. Dalihnya edukasi, isinya fitnah hantar, ya repot kayak gitu kan. Penting apa adanya saja. Jangan merasa diri lebih baik dari yang lainnya. Dan setelah ini nanti, setelah saya disuruh ke sini, jadi intinya alam itu guru kita guys. Jadi alam itu tempat kita untuk belajar, alam itu. Dan alam itu guru yang sejati, dimulai dari hati. Dan alam itu nggak akan pernah menipu kita. Mungkin kalau saya ngomong kayak begini kan, bisa saja saya menipu Anda dengan merasa diri nanti biar kelihatan baik dan sebagainya. Tapi kalau alam nggak bisa. Alam itu benar-benar mengajarkan kebaikan. Contohnya saja, ketika antum sholat, wes kepala kamu sujud di tanah, kamu itu biar belajar wataknya tanah itu loh guys.
tanah itu diinjek-injek, kamu ludahi, kamu beraki, tapi tanah menumbuhkan tanaman yang kamu makan itu, yang menghidupi kita itu. Padahal tanah kita injak-injak, ya nggak? Lah kita sholat bisa nggak mengamalkan ilmu yang ada di sholat kita? Sulit. Ya, tapi harus terus belajar. Dan harus terus dilakukan, dikerjakan sholat itu. Oke, semoga saja kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih berkat dukungan panjenengan semuanya. Saya masih bisa bertahan sampai saat ini. Mungkin kalau bukan doa dari panjenengan semuanya ini yang melihat tayangan ini, yang selama ini mendoakan saya nggak akan bisa bertahan sampai detik ini. Alhamdulillah berkat doa dari panjenengan semuanya. Alhamdulillah, semoga kita selamat di dunia wal akhirat. Hati-hati di akhir zaman ini, suatu hal yang baik belum tentu baik. Harus benar-benar memakai hati. Jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang tidak baik, intinya seperti itu saja. Karena untuk membedakan manisnya gula sama pemanis buatan itu agak sulit di akhir zaman sekarang itu. Tapi kalau pemanis buatan itu pasti ada pahit-pahitnya, seret naik gulu. Tapi kalau yang asli enggak itu. Yang penting jangan sampai ketipu. Kita pentingnya berpuasa ini. Makanya alhamdulillah saya juga mendoakan panjenengan semuanya, alhamdulillah sampai sekarang masih berpuasa. Ini sudah dapat hampir 6 bulan gitu. Udah 6 bulan, insyaallah. Untuk doanya untuk panjenengan semuanya. Poso ben gak kapusan rasa. Rasane manis gula sing asli karo apa tuh nyebutnya didit ya. Manis buatan itu harus bisa membedakan mana manisnya gula dan manisnya pemanis buatan. Tenan aja nesuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mas Eko coba sampai lakukan gerakan untuk salam takdim untuk tempat ini. Terus di dalam hati panjenengan baca ya batin, ya batin, ya batin. Terus sampai rasakan apa yang pengen sampai ucapkan. Ini tahapan awal nggih, tahapan awal untuk seseorang yang pengen berkomunikasi melalui batiniahnya. Tentu dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan, seperti beradab, terus membawa seperti bunga atau ya nyekar lah seperti itu. Terus yang ketiga dengan cara menata hati dengan dzikir mungkin di tempat itu ya. Kalau ada, makanya saya sangat berharap nanti di sini ada musolanya, dan insya Allah kalau diizinkan ya kita nanti mau bantu bikin musola di sini gitu. Ya Pak Juru Kunci ya, kalau diizinkan, kalau boleh saya bantu, saya tak bantu bikin musola. Tapi kalau belum boleh ya musolanya di rumah sampai sana nggak apa-apa. Seperti itu ya. Monggo Mas Eko di sini ada ke sana, lakukan gerakan takdim dulu ke beliau. Mundur teman, boleh pakai mic nggak biar pakaiin. Nah micnya bisa. Jadi ini juga pelajaran nggih, supaya yang menonton itu bukan hanya suka tapi juga bisa mempelajari. Jadi yang pertama mungkin sampean bisa baca Al-Qur'an di tempat yang mau sampean ajak komunikasi atau dzikir dan lain sebagainya untuk menata hati. Setelah itu diam dulu, tenang seperti ini. Setelah tenang, untuk ngenulno pikiran, untuk menenangkan pikiran. Setelah itu lakukan gerakan seperti sampean itu takdim atau hormat. Monggo. Takdim, hormat, tangan ke atas, di atas taruh di hidung seperti ini. Nah, kenapa tempat seperti ini gunung-gunung itu artinya dunung, makanya banyak leluhur kita itu di gunung-gunung seperti ini. Salam hormat. Terus setelah itu sampaikan salamnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan menggunakan hawa nafsu. Tanyakan ke dalam hatimu dan nanti insya Allah akan ada gambaran atau sama itu seperti ingin menyampaikan sesuatu yang ada di tempat ini. Jadi hatinya, kalau hatinya bersih, hatinya seperti kaca, itu bisa menggambarkan apa yang ada di
hadapannya, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkan assalamualaikum, 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 salam. Sampaikan tujuan panjenengan. Baca dalam hati, ya batin, ya batin, ya batin, ya batin, ya batin. Bakar nadu boleh, bakarin dulu. Getaran seperti ini sebenarnya adalah getaran yang kita rasakan karena ada benturan dengan yang ada di tempat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula mlebetipun teng ragane radi kasar. Nggih. Pangapunten ingkang ageng nggih. Kalih sinten iki kula niki matur niki. Kula sing wonten mapan bangunan mriki. Kula biasane ngeten. Biasane Ingkang nami yang Budu napa sinten panjenengan niku? sing mangku desa iki wayang. 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 Resik desa kene. Panjenengan remen wayang. Napa pengen ditangkapne wayang? Kene dikon Oh, teng mriki kan nangkep wayang. wayang. Oh, nggih, insyaallah. Ini Kesane napa niku, Mbah? tinggi ngresik desa niki. Arti ngresik desa sifate sing diresik. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Izin nggih, kula sowan mriki, dugi mriki. Bukan Akeh sing mesti sampe kene-kene. nggih. Napa Kang badhe panjenengan sampaikan? Juru kuncine iki. Dalem? Juru kuncine wayange ditanggap nek kene. Nggih, insyaallah. Nggih, kula Diresiki desane meneh. insyaallah. Diresiki tapi sing diresiki acarane wong ora diresiki, atine ora diresiki. Apa maknane resik-resik desa nganggo wayang ana lakon iki, lakon kuwi. Lakon Jawa. Arjuna lakone kepiye, Nakula lakone kepiye, Sadewa lakone kepiye. Pituntunane wong urip nalikane jaman biyen. Tapi menungso akeh sing ora ngerti. Nggih. Insyaallah. Nggih, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akeh gini. Oh, ojo tinggu anane panggonan iki. Nggih. Juru kuncine ndi? Nggih, kula sampaikan. Juru kuncine. Pak, beliau panggilkan beliau, Pak. Tak tuti wayang. Wayang. Tak kei contoh ya.
Kasih ke beliau. Pengen ngobrol sama jenengan. Mit. Contoh. Pripun? Tinggo contoh. Iki tinggo contoh wayang. Aku gaweanin ngresik desa karo Kalau bicara tentang wayang, ada Ngruwat. tempat ini dengan wayang. Lek wayang dukung nggih Mas, cuma kalau napa nggih ruwat. untuk Ini. cerita masyarakat Gini tak warai. memang ada sih nggih zaman riyen Mas. Setiap Tak warai ada napa niku kegiatan niku masyarakat sekitar niku napa nggih kadang enten sing napa nyekar napa tembung ngoten teng arah mriki terus akhirnya tiba-tiba ada gamelan ngoten yang punya aja zaman dulu itu cerita dari mbah-mbah atau masyarakat zaman dulu ngoten. Kalau tempat ini sendiri ada hubungannya dengan wayang nggak sih? Ini amit iki sepurane. Nggih, mboten napa-napa. Lek mriki kula Semerep Pulo, Pak. Niku namung nggih untuk makam sendiri niku memang cerita dari masyarakat yang digamatkan. Orang yang babat di dusun Kudu ngoten. Diwarai kon Sing rene namung malah niku. cerita dhewe. Jadi dari macam-macam gambar yang ada itu ada yang menggambar wayang nggak? Ada gambar wayangnya nggak? Kalau gambar sendiri teng mriki dari- untuk reliefnya Mas nggih. Ah, Itu reliefnya itu hanya yang di sini itu ada Arjuna Wiwaha. Oh, itu pewayangan juga. Nggih, Bang. Arjuna Wiwaha yang ada di gua. Terus mari itu ada relief hewan sama pertapa juga. Terus ada perahu ikan sama garuda. Niku. Wayang ternyata ya ada hubungannya dengan wayang. Subhanallah. Aku loh sadewa. Mantap lah panjenengan. Nggih, nggih. Monggo, ada yang mau disampaikan gitu. Oh nggih. Oh nggih. Mau ditanglesaken Oh nggih. Ditata wayange dhisik. Wayange. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek resik-resik desa kuwi ditanggapne wayang. Oh nggih. Apa ya ora ngerti. Ora paham awakmu. Nggih. Desamu kene iki nek arep diresik tanggapno wayang. Sadurunge mulai kon enek kene dhisik. Oh nggih. Masa awakmu ora ngerti. Nggih. Sing tak sampaikke iki Nggih. ora paham. Ken nanggap wayang ngoten. Nggih, Mbah. Arep ngresiki desamu kene iki lho. Oh nggih. Rene dhisik kene iki resik ana tanggapno wayang. Oh nggih. Engko bar kok kene ning desane kene. Oh nggih, nggih, nggih. Asline iki wis akeh sing tak omongi. Sing nggih. wayang kok kene. Jaman dhisik ning resik desa kene kuwi ditanggapke wayang. Wayang, Nggih. wayangan dhisik. Engko bar wayangan. Apa penjaluke ning pangeran. Oh nggih. Resik-resik desa wis ana adate kon nganggo wayang mau dikeki sego sing tirang tumpeng karo apa kuwi. Sego tumpengan ngono kuwi ta nggonmu? Nggih. Sego tumpengan pira kuwi? Wis tak omongi bolak-balik. Sing dadi juru kuncian iki sapa ora? Sego pirang tumpeng kuwi nek bar enek kene ditangkepke wayang. Wayang rampung pindah desamu tumpengan. Ngono. Apa nak kula nalikane awakmu urip ning alam donya. Jaman semono kepiye? Wong urip iku kudu nrimo apa sing dadi titahe pangeran. Oh nggih, nggih. Tak contohke. Ya apa ya mudeng. Ngene wae.
Sis, nek arep resik desa kene tangkapna wayang ya. Nggih, insyaallah nggih. Tangkapna wayang. Wayang. Tangkapna wayang. Niku musala niku musala tadi ini anu. Rencananya badhe didamel musala Mas. Karena faktor ada penemuan cagar budaya, jadi area lokasi yang ada di situs niki termasuk zona 1 dari pihak kantor. Terus akhirnya bangunan itu diberhentikan sementara. Soalnya kan ada aturannya sendiri, Mas. Ini kantor-kantor niku karena cagar budaya itu memang kayak kompleks situs itu bisa dibangun asalkan izin. Nah ternyata ada Pangapunten. nggih. Ternyata ada sebuah penemuan akhirnya diberhentikan sementara bangunannya ngoten. Nggih. Mangga senanane. Nganggo apa ya? Apa nganggo? Nek wong Jawa kae nek kulit kae apa jenenge le? Kulit didokok mburi ngono kae ngon wayang. Lakon. Kayak juga karo ngene. Ana ketoprak, ana wayang. Ketoprak iku wujud asline wayang kuwi ceritane. Ngono. Yo penak ae, ora apa-apa. Penak men mlebune, mlebu kene penak men to le. Wadem. Enak tenan adem. Matur suwun yo wis tekan kene. Aku mau jan wis ngekeki ngerti bocah iki. Sampeyan tekan kene, aku wis ngadeg wonten mriku. Kula sampun matur suwun sampun dugi mriki. Jenengan mireng mboten wau. Mireng mboten. Pun matur suwun sampun dugi mriki. Kula matur ngoten panjenengan. Kalih bocah niki. Kok guyang guyu mawon. Penak lho le, enek tenan. Wis, nek anu apa ya? Klambi Jawa ngono lho sing nganggo kulit cokok mburi dipaesi. Dipaesi ngono gambar sing dadi anune bareng. Kula mesti tak sing dadi anune ketoprake. Iki kan nggih. Kula nggih remen anu adat di Jawa. Lah kira nggo apa-apa areng kayak contoh apa? Nggih kula pun paham. Jenengan mboten mesti bingung anu jelas. Kula pun paham. Mungkin dibedai lagi ya ta. Nganggo Nggih, paham. Niku Gatot Kaca. kulit wayang kulit kene le. Arjuna. Nggih, mungkin kula Enek ngene. Apa yo? Sik. Contoh. hali dadi rahwanane. Kayak contoh. Gini. Ini. Yo biasane nganggo mesil ngene iki siji. Kene karo kene. Nggih. Siji nah. Lah ora digawane apa-apa. Talekno. Nggih. Ngene ditali ngene. Siap. Iku napa to namine nduk lek teng Jawa namine ning Tapi nang kadang-kadang gawe aku. ngene iki. Iki mau pas ra gawe. Kene iki. Kula tak mriki dalam pakaian seperti itulah ya. Ngene iki. Kalau biasanya nggak pakai baju kan, kayak wong Ngene Jawa iki. ini lah. Ngene iki tole. Tapi yo nggowo wayang, nggowo kulit. Ngene toko buri. Kene digambari bagus. Asline bagus aku. Tapi yo orang ngene iki Anu panjenengan tapi lek tas saiki ngaten niku anu ora ngerti malah darani. Lucu. bagus ngene iki jane. Asing lah anak sekarang. Tapi ngene iki Sekarang mana wis paham gitu-gitu kan paham. ngene iki wis kene dipacaki bagus. Nggih. Terus sing Sampeyan temene ngoten niku pancen sampean tiyang riyen sakniki. Nggih Pak Dijeng kula tak ngeten. akeh sing disenengi lho. Nang kene penari-penari oke. Aku angger macak ngene iki. Wah. Ngene paring. Wah. Ayo aku kan yo moh. Aku muksa nang kene. Oh niku lantang nggih panggenan nggih muksa. Aku muksa nang kene. Nalikane kuwi Berarti mriki riyen nganu nggih. Pun didamel ke jaman rumiyin ngoten ta damel semedi topo mriki. tinggi topo sak prajuritku.
Topo sak prajuritku. Dadi wong urip kuwi kudu ngalahke hawa nafsu. Hawa nafsu. Prajuritku digodani para ratu-ratu kuwi para bidadari. Walah. Aku gah ngelirik. Tapi kono ngerti aku ngene to. Gua gah. Mbah, kula pun paham napa ingkang panjenengan sampaikan. Nggih. Mugi-mugi Gusti, aku cek seneng lho mlebu kene. Apa bocahnya tinggal kene? kesel niku beneran. Bocah tinggal kene apa piye? Rogone. Tak tinggal kene bocah yo. Ngene, Gimana kembangnya? tinggal kene ae. Kembang enggak? Apa, Pak? Tinggal kene. Kene iso moksa. Ngene iki awakmu ya biasa ning ngene. Allahumma sholli ala Muhammad alaihi wasallim. Sik. Aku cek enek contoh. Toyo. Iki tinggo contoh. Ngene lho. Meneng wae aja dianu sik. Ngene iki. Ngene iki to. Ngene iki kok karo wayang, mburine kulit. Ngene to. Oke, kula sampun paham. Ngene iki kene dicelaki terus kene mburine kulit. Kulit wayang. Nek mlaku. Apa ingkang panjenengan sampaikan iki kula pun paham. Wene mlaku kulit. Yang itu niku badhe sampaikan. Yo, aku kurmeling. Nggih. Wong urip kudu iso ngalahke hawa nafsu. Hawa nafsu. Godane hawa nafsu sing gedhe wong urip iku. Hawa nafsune dikendhaleke. Wene jane yo bagus aku ngene iki. Mlakune. Wene iki. Gawagah tenan aku. Nggih, kula remen. Wah, Kula remen. enak lho mlebune. Mlebu bocah iki. Tahan niki mboten remen ngaten-ngaten niku. An wayang mong sapa sing delok jarang to? DJ nek ya ta. Wis ora ngerti tatanan zaman saiki. Nggih sampun, matur suwun saderenge. Set aku jek penak mlebu kene tak jek mlaku ngene. Wah. Enak lho mlebu, adem to lho enak wae iki. Wah enak. Wah. Nggih, saderenge. Matur suwun. Sampai nampun wedi. Dalem? Sampai nampun wedi kula sing mampaan wonten mriki. Oh, Niku nggih. mau Mbah sing manggung mriki. Oh nggih. Sik aku rong gelem bali. Jo, beda. Dudu nggonku kuwi. Nggonku kene. Sapa senes? Kene nggon. Belakang nggih. Nggonku kene. Bah. Arep nggon ngerti panggone genti. Ngaku. Weh, gua agah lho. Aku iki disenengi widodari akeh enek kene. Widodari akeh. Oh iya. Aku bali sik. Wah. Aja iku. Kuwi enek sing nunggoni le. Aja. Saderenge nyuwun pangapura nggih. Pangapunten ingkang ageng. Mugi-mugi sedayane wonten mriki pinaringan kesehatan. Urip lumrahe menungsa, aja urip kaya lumrahe kewan. Uripa kaya uripe lumrahe menungsa sing ngerti tata titi adat. Nggih. Ngoten mawon. Kula tak kondur matur suwun sanget. Rahayu, rahayu, rahayu. Wah. Astagfirullah. Piye? Monggo pinara.
terima kasih Sami-sami. untuk Bapak Lingga. Nggih. Terima kasih. Semoga Sami-sami. pertemuan kita bukan hanya saat ini, Nggih. tapi bisa berlanjut lagi Nggih, monggo, untuk monggo. hal-hal yang lainnya. Dan subhanallah, panjenengan itu sangat welcome. Sangat welcome itu. Saya sangat Memang senang sudah sekali. tugasnya, Mas. Oke. Nggih. Sangat welcome sekali, panjenengan luar biasa. Nggih. Subhanallah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keramah tamahan panjenengan, Nggih. atas kebaikan panjenengan, dan saya juga berdoa semoga panjenengan diberikan kesehatan, Amin, amin. kemuliaan Amin. kebenaran, mulai dunia Amin. mulai akhirat, selamat dunia selamat akhirat. Amin, amin, Dan saya amin. juga mohon doanya Nggih. sampean tolong doakan Nggih. kami, saya, dan semua subscriber lover saya. Semoga apa yang kita tontonkan ini bisa menambah hasanah, menambahkan mahabbah, menambahkan rasa cinta kita kepada budaya, kepada negara kita, dan kita semakin bangga sebagai bangsa Indonesia, dan kita tidak melupakan siapa sejatinya kita. Dan kita harus tahu bahwa kita ini adalah bangsa yang besar, dan leluhur kita itu adalah leluhur yang sangat hebat sekali. Nggih. Seperti itu. Mungkin ada yang mau panjenengan sampaikan ke Nggih. Pertama kula kiambak nggih matur sembah tuwun sanget sampun pinarak datang situs Gua Pasir. Matur sembah nuwun, wis mugi-mugi panjenengan masih sedanten. Intinya doa terbaik buat mas-masnya sama mbaknya semuanya. Ngoten. langsung guys, insyaallah. Terima kasih untuk semua Oh, nggih, siap-siap. subscriber lover saya. Nggih. Ikuti terus perjalanan kita, dan insya Allah nanti kita akan datang ke sini lagi, dan kita juga akan mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat keramat, dan tempat-tempat istimewa terutama di wilayah Tulungagung, Blitar, dan sekitarnya lah, insya Allah nanti. Oke, terus ikuti perjalanan kita. Semoga tontonan ini bisa menambahkan mahabbah, menambahkan rasa cinta, dan menambahkan rasa cinta kita kepada negara kita, dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama, dan cinta kepada negara. Ho'ah tenan, ojo nesuwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.